Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam di tengah masyarakat yang sesat hingga masa kecilnya yang penuh perenungan. Ia tumbuh menjadi sosok yang mulai meragukan keyakinan kaumnya. Di dunia yang jauh dari Tuhan, perjalanan awalnya menciptakan fondasi untuk misi besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Kelahiran Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat manusia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kehidupan seorang nabi yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan dunia pada masa itu. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya dan membimbing umat manusia yang sudah jauh dari jalan yang benar. Dalam narasi ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait kelahiran, nasab, silsilah, kondisi dunia saat itu, serta pengaruh keluarga dan lingkungan kaumnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan dari keluarga yang mulia dan memiliki nasab yang jelas. Beliau dilahirkan dalam garis keturunan yang sangat dihormati, dan beliau sendiri merupakan sosok yang sangat dihormati oleh umatnya. Nuh alaihissalam berasal dari keturunan ke-7 Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Silsilah Nabi Nuh alaihissalam dapat ditelusuri melalui ayahnya, Lamek, yang merupakan keturunan dari Idris alaihissalam, yang juga dikenal dengan nama Enoch dalam tradisi lain. Ayah Nuh, Lamek, adalah seorang tokoh yang dihormati di kalangan kaumnya. Lanhan Nuh alaihissalam memiliki hubungan darah dengan para nabi sebelumnya, dan ini memberikan beliau kekuatan dan keistimewaan dalam menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan memiliki darah nabi, Nuh alaihissalam juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Allah memilih beliau untuk menjadi utusan yang akan membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar setelah mereka tersesat dalam penyembahan berhala dan kebatilan. Nasab dan silsilah Nabi Nuh alaihissalam menjadi bukti bahwa tugas mulia ini bukan hanya diberikan kepada siapa saja, tetapi kepada mereka yang memiliki darah keturunan Nabi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam lahir, dunia berada dalam kondisi yang sangat berbeda dengan masa kita sekarang. Masyarakat pada masa itu belum mengenal teknologi canggih atau pengetahuan ilmiah seperti yang kita miliki. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kehidupan yang serba mudah. Namun, meskipun begitu, kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan kebudayaan yang berkembang pada masa itu. Di dunia pada saat kelahiran Nabi Nuh alaihissalam, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan animisme dan politeisme. Penyembahan berhala sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok masyarakat memiliki berhala yang mereka sembah, yang dianggap sebagai dewa atau kekuatan yang bisa memberikan perlindungan dan keberuntungan. Sistem penyembahan berhala ini menjadi bagian dari kebudayaan mereka dan semakin meluas ke berbagai wilayah. Pada masa itu, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa dan lebih memilih untuk menyembah berhala sebagai jalan hidup mereka. Hal ini membuat kondisi dunia pada waktu itu sangat suram. Penyembahan terhadap berhala tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh para penguasa yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka mendukung sistem ini untuk menjaga kekuasaan mereka dan memastikan bahwa rakyat tetap mengikuti ajaran yang mereka percayai. Keluarga Nabi Nuh alaihissalam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan beliau. Meskipun pada akhirnya banyak dari mereka yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun pengaruh keluarga dalam perkembangan diri beliau sangat signifikan. Ayah Nabi Nuh, Lamekh, adalah seorang tokoh terhormat yang dikenal baik oleh masyarakat. Lamekh sendiri, meskipun tidak banyak tercatat dalam sejarah, memiliki peran besar dalam kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Ibu Nabi Nuh alaihissalam juga memainkan peran yang penting. Sebagai seorang ibu, beliau memberikan perhatian dan kasih sayang yang mendalam kepada anaknya. Dalam kehidupan keluarga yang penuh kasih, Nabi Nuh alaihissalam tumbuh menjadi sosok yang sabar, bijaksana, dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi segala tantangan hidup. Keluarga Nabi Nuh alaihissalam memberikan contoh keteguhan dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup
yang kemudian menjadi dasar dari perjuangan beliau dalam menyampaikan wahyu Allah. Namun, meskipun Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan dalam keluarga yang mulia, tidak semua anggota keluarganya mengikuti jalan yang benar. Beberapa di antaranya malah menolak ajaran yang dibawa oleh beliau. Salah satunya adalah anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, yang memilih untuk tidak mengikuti ajaran ayahnya dan tetap berada dalam jalan kesesatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi Nuh alaihissalam memiliki keluarga yang baik, setiap individu tetap memiliki pilihan bebas dalam memilih jalan hidupnya. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya yang telah jauh dari kebenaran untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kaum Nabi Nuh alaihissalam hidup dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang subur, namun kebanyakan dari mereka memilih untuk menyembah berhala dan mengikuti kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Masyarakat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah masyarakat yang menyembah berhala. Setiap kelompok memiliki berhala yang mereka sembah dan anggap sebagai dewa pelindung. Berhala-berhala ini terbuat dari batu, kayu, atau logam, dan masing-masing berhala dianggap memiliki kekuatan tertentu yang dapat memberikan perlindungan dan keberuntungan bagi para penyembahnya. Penyembahan berhala ini juga diperkuat oleh keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan magis yang bisa memberikan manfaat atau menimpakan malapetaka. Kepercayaan ini sangat berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat pada masa itu. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan berhala, dan banyak di antara mereka yang rela berkorban untuk mendapatkan perlindungan dari berhala-berhala tersebut. Kehidupan mereka dipenuhi dengan praktik-praktik penyembahan yang jauh dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah kebodohan dan penyembahan berhala ini, Nabi Nuh alaihissalam menjadi sosok yang diutus untuk mengingatkan mereka tentang Tuhan yang Maha Esa. Selain masyarakat biasa, terdapat juga para penguasa yang memegang kekuasaan besar di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Para penguasa ini sangat berperan dalam mempertahankan sistem penyembahan berhala dan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka sangat takut jika ajaran Nabi Nuh alaihissalam yang menyerukan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa ini menyebar, karena hal itu bisa mengancam posisi mereka sebagai penguasa. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, masyarakat hidup dalam kebudayaan yang penuh dengan penyembahan berhala dan kepercayaan animisme. Kepercayaan terhadap kekuatan berhala ini sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap kegiatan, baik itu pernikahan, kelahiran, maupun perjalanan, selalu melibatkan doa dan persembahan kepada berhala. Masyarakat meyakini bahwa keberuntungan dan keselamatan mereka bergantung pada kekuatan berhala-berhala tersebut. Namun, kebudayaan ini juga memiliki dampak negatif yang besar. Kepercayaan yang salah ini menyebabkan mereka terjebak dalam dosa dan jauh dari ajaran yang benar. Meskipun masyarakat sudah lama mengenal berhala, mereka tidak pernah mempertanyakan apakah berhala-berhala tersebut benar-benar dapat memberikan pertolongan atau hanya merupakan patung-patung tak bernyawa. Mereka hanya mengikuti tradisi tanpa menyadari bahwa mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Kebudayaan ini didukung oleh para penguasa yang berkepentingan untuk mempertahankan sistem penyembahan berhala. Penguasa-penguasa ini menggunakan kekuasaannya untuk menjaga tradisi penyembahan berhala agar tetap berjalan, karena sistem ini memberikan mereka kekuasaan dan pengaruh yang besar atas rakyatnya. Dengan cara ini, para penguasa memanfaatkan kepercayaan rakyat untuk menjaga posisi mereka sebagai penguasa. Namun, meskipun masyarakat dan para penguasa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sangat terikat dengan penyembahan berhala, Nuh alaihissalam tidak menyerah dalam perjuangannya. Beliau terus menyampaikan wahyu Allah dan mengajak umatnya untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun banyak yang menolak dan menganggap beliau gila, Nabi Nuh alaihissalam tetap tabah dalam menjalankan misinya. Itulah bagian dari perjuangan keras yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam sejak usia muda telah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa yang membedakannya dari kebanyakan anak-anak pada masanya. Meskipun beliau tumbuh di tengah masyarakat yang jauh dari kebenaran dan terperangkap dalam penyembahan berhala,
Ada sesuatu dalam diri Nuh alaihissalam yang sudah sejak awal menuntunnya untuk mencari kebenaran sejati. Pada masa kecilnya, Nuh alaihissalam tumbuh dalam keluarga yang cukup baik, meskipun tidak semua anggota keluarganya mengikuti jalan yang benar. Ayahnya, Lamek, merupakan seorang yang dihormati. Namun kaumnya pada saat itu sudah terlanjur tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan. Sejak kecil, Nuh alaihissalam dikenal memiliki karakter yang kuat, penuh rasa ingin tahu, dan cenderung merenung tentang kehidupan dan penciptaan alam semesta. Nuh alaihissalam bukanlah seorang yang cepat puas dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun di tengah masyarakat yang sangat erat dengan budaya penyembahan berhala, Nuh alaihissalam memiliki kecenderungan yang berbeda. Beliau tidak pernah merasa puas hanya dengan mengikuti tradisi yang ada. Sebaliknya, beliau selalu bertanya-tanya tentang asal-usul dunia, tentang siapa yang menciptakan segala sesuatu, dan tentang tujuan hidup itu sendiri. Inilah yang menjadikannya berbeda dan membedakan Nuh alaihissalam dari kaumnya yang lebih memilih untuk mengikuti jejak leluhur mereka tanpa berpikir kritis. Pada masa kecilnya, Nabi Nuh alaihissalam sudah mulai merasakan bahwa ada yang salah dengan cara kaumnya memandang kehidupan. Beliau tidak melihat sesuatu yang dapat membenarkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Sebagai seorang anak yang cerdas, Nuh alaihissalam mulai menyadari adanya kekeliruan besar dalam sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun belum sepenuhnya memahami secara mendalam, kecenderungan Nuh untuk berpikir dan bertanya tentang Tuhan sudah mulai terlihat sejak dini. Itulah yang akhirnya mengarahkan langkah beliau kepada pemahaman yang lebih dalam tentang tauhid, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu ciri khas yang membedakan Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya adalah ketertarikannya yang mendalam terhadap pemikiran spiritual dan pencarian kebenaran tentang Tuhan. Ketika kebanyakan orang pada masanya terjebak dalam praktik penyembahan berhala dan kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan tak tampak, Nuh alaihissalam mulai merasa ada yang tidak beres dengan sistem kepercayaan tersebut. Bagi Nuh alaihissalam, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada penciptanya, dan tidak ada yang lebih besar atau lebih berkuasa dari Sang Pencipta. Nuh alaihissalam mulai merenung tentang asal-usul hidup, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Keindahan alam, pergantian waktu, dan fenomena alam lainnya membangkitkan rasa takjub dalam hatinya. Hal-hal ini menuntun Nuh alaihissalam untuk mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Siapa yang menciptakan semua ini? Dan apa tujuan hidup ini? Di tengah masyarakat yang sibuk dengan kesibukan duniawi dan penyembahan berhala, Nabi Nuh alaihissalam tetap merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus diakui dan dihormati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecenderungan Nuh alaihissalam terhadap pemikiran yang mendalam tentang Tuhan sangat tampak dalam perjalanan hidupnya. Beliau menghabiskan waktu merenung, memperhatikan alam semesta, dan mencari tanda-tanda kekuasaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepadanya dan menjadikannya seorang nabi yang memiliki wawasan spiritual yang sangat dalam. Inilah yang akhirnya membuka jalan bagi Nuh alaihissalam untuk menerima wahyu dan menyampaikan pesan Tuhan kepada kaumnya yang terperangkap dalam kesesatan. Salah satu hal yang sangat mencolok dari kehidupan Nabi Nuh alaihissalam adalah perbedaan sikap dan cara berpikirnya dibandingkan dengan kaumnya. Sementara kaumnya tenggelam dalam kebodohan dan penyembahan berhala, Nuh alaihissalam menunjukkan keteguhan hati dan kedalaman pemikiran dalam pencariannya akan kebenaran. Kaumnya lebih memilih untuk menyembah berhala, padahal jelas bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kuasa apapun. Mereka lebih mengutamakan tradisi dan kepercayaan nenek moyang daripada berpikir rasional dan mempertanyakan asal-usul kehidupan. Nabi Nuh alaihissalam merasa sangat prihatin melihat kaumnya yang menyembah berhala dengan cara yang salah dan tidak masuk akal. Beliau memahami bahwa mereka telah terperangkap dalam kebiasaan yang buruk, tanpa pernah mempertanyakan kebenarannya. Kaumnya begitu terikat dengan tradisi penyembahan berhala, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jauh dari jalan yang benar. Berbeda dengan mereka, Nabi Nuh alaihissalam selalu mencari kebenaran, berpikir dengan bijak, dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak rasional. Inilah salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
memilih beliau sebagai nabi yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Pada suatu titik dalam hidupnya, Nuh alaihissalam menyadari bahwa kaumnya tidak akan pernah berubah dengan cara yang biasa. Mereka sudah begitu kuat mempertahankan penyembahan berhala dan kepercayaan kepada dewa-dewa mereka. Namun, meskipun begitu, Nuh alaihissalam tetap teguh pada keyakinannya bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dipuja. Beliau tidak menyerah dalam perjuangan untuk menyampaikan kebenaran, meskipun beliau tahu bahwa kaumnya akan sangat menentang ajarannya. Awal mula perenungan Nabi Nuh alaihissalam tentang Tuhan berakar pada kecerdasannya dalam merenung dan berpikir mendalam. Sejak kecil, beliau sudah mulai merasa bahwa dunia ini tidak hanya sebuah kebetulan, melainkan ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Keindahan alam, langit yang luas, bintang-bintang yang bersinar, serta kehidupan di bumi membuat Nuh alaihissalam bertanya-tanya tentang asal-usul semua itu. Pada suatu waktu, di tengah kesendirian, Nuh alaihissalam mungkin duduk di bawah langit malam yang penuh bintang, merenung dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang menghantui pikirannya. Seiring dengan berjalannya waktu, hati Nuh alaihissalam semakin terarah pada satu kesimpulan yang sangat jelas. Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Pemikiran tentang Tuhan yang Maha Esa menjadi semakin kuat dalam dirinya, dan beliau semakin yakin bahwa hanya kepada Allah lah segala bentuk ibadah dan penyembahan harus ditujukan. Nabi Nuh alaihissalam mulai merasakan perasaan yang sangat mendalam bahwa umat manusia harus kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau merasa risau dengan keadaan kaumnya yang jauh dari ajaran kebenaran dan menyembah berhala. Hati Nuh alaihissalam dipenuhi keresahan, dan beliau merasa tergerak untuk berbicara kepada kaumnya, meskipun beliau tahu bahwa mereka akan menolak dan mengejeknya. Namun beliau tidak peduli dengan penolakan itu. Yang terpenting baginya adalah menyampaikan pesan Tuhan dan memperingatkan kaumnya tentang akibat dari kesesatan mereka. Alam semesta yang indah dan penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhan menjadi sumber inspirasi besar bagi Nuh alaihissalam dalam pencariannya akan kebenaran. Beliau seringkali mengamati langit, bumi, gunung, laut, dan seluruh ciptaannya yang luar biasa. Melalui alam, Nabi Nuh alaihissalam menyadari bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan peran dalam kehidupan. Setiap ciptaan, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia, diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan yang Maha Esa. Momen-momen inilah yang semakin mengukuhkan keyakinan Nuh alaihissalam bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki pencipta yang maha kuasa. Alam semesta yang teratur dan indah ini hanya bisa diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan oleh berhala-berhala yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Perenungan ini menjadi salah satu fondasi yang kuat dalam perjalanan dakwah beliau. Alam memberikan pelajaran tentang keindahan, keteraturan, dan kebesaran Tuhan yang menguatkan tekad Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Keresahan terbesar yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah melihat kaumnya yang terus-menerus terperangkap dalam penyembahan berhala dan kebodohan. Meskipun beliau sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan mereka, banyak dari mereka yang menolak untuk mendengarkan dan memilih untuk tetap dalam kebiasaan lama. Nabi Nuh alaihissalam merasa sangat sedih dan prihatin melihat betapa sulitnya bagi kaumnya untuk menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Dalam hati Nabi Nuh alaihissalam, ada keinginan yang sangat besar untuk melihat umat manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau tahu bahwa jika kaumnya terus-menerus berada dalam kesesatan, mereka akan menerima azab dari Allah. Keresahan ini menjadi motivasi besar bagi Nuh alaihissalam untuk terus berjuang meskipun tantangan dan rintangan yang dihadapinya semakin berat. Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang sangat berbeda dengan kaumnya. Sebagai seorang yang cerdas dan senantiasa merenung tentang Tuhan, beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu rasulnya yang diutus untuk mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang benar, yaitu penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ilham kenabian yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah titik balik dalam hidupnya, di mana beliau diberikan tugas yang sangat berat untuk membimbing umat yang telah jauh dari kebenaran. Ilham kenabian ini datang ketika Nabi Nuh alaihissalam telah mencapai kedewasaan spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan.
Suatu hari ketika beliau sedang berada dalam keadaan merenung dan beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada beliau. Ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, karena wahyu pertama ini tidak hanya menandakan awal dari perjalanan kenabian beliau, tetapi juga menjadi tanda bahwa beliau telah siap untuk menerima tanggung jawab besar dalam menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Wahyu pertama yang diterima Nabi Nuh alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah untuk menyerukan tauhid dan menyampaikan pesan kepada kaumnya yang telah terperangkap dalam penyembahan berhala. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak umatnya kembali kepada penyembahan hanya kepadanya, menghindari segala bentuk penyembahan berhala yang sudah menjadi tradisi mereka. Wahyu ini adalah titik awal dari misi besar yang akan dijalani oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang kelak akan menghadapi penolakan keras dari kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam wahyu pertamanya, "Sesungguhnya kami telah mengutus kamu kepada umat yang telah datang sebelumnya azab mereka, agar kamu memberi peringatan kepada mereka. Maka takutlah kamu kepada Allah dan taatilah Aku." QS Nuh 1:3. Wahyu ini menunjukkan bahwa misi Nabi Nuh alaihissalam sangat besar, yaitu untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar, menyadarkan mereka dari penyembahan berhala, dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah tugas yang sangat berat karena kaum Nuh telah lama tenggelam dalam kebodohan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam tahu bahwa kaumnya sangat sulit menerima ajaran ini, tetapi beliau tidak gentar. Beliau menyadari bahwa wahyu ini adalah amanah dari Allah yang harus disampaikan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu pertama dengan penuh rasa syukur dan kesadaran bahwa tugas besar kini telah diemban di pundaknya. Menerima wahyu dari Allah adalah suatu kehormatan, dan Nuh alaihissalam tidak merasa takut atau ragu untuk menyampaikan pesan tersebut. Bahkan, beliau merasa sangat yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah kebenaran yang harus disampaikan kepada kaumnya. Tidak ada rasa keraguan sedikit pun dalam hati beliau tentang wahyu yang diterimanya. Sejak saat itu, beliau menyadari bahwa kehidupannya tidak akan lagi seperti sebelumnya. Semua yang beliau lakukan haruslah untuk menjalankan misi yang sangat penting ini. Nabi Nuh alaihissalam juga menyadari bahwa kaumnya tidak akan mudah menerima ajaran yang beliau bawa. Mereka telah lama tenggelam dalam kebiasaan penyembahan berhala dan tidak pernah berpikir untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Namun, meskipun tantangan besar menghadang, Nuh alaihissalam tidak gentar. Beliau tahu bahwa Allah tidak akan memberi wahyu jika tidak ada jalan keluar atau kemenangan di akhir perjuangannya. Keteguhan dan keimanan yang kuat menjadi landasan beliau dalam menjalankan tugas dakwah ini. Setelah menerima wahyu, Nabi Nuh alaihissalam pun langsung memulai tugas dakwahnya. Beliau menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang lembut dan sabar, namun tetap tegas dalam menyampaikan kebenaran. Beliau mengajak kaumnya untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, agar mereka selamat dari azab yang pasti akan datang jika mereka tetap berpegang pada kesesatan. Meskipun sudah banyak tanda-tanda yang mengarah pada kebesaran Tuhan di sekeliling mereka, kaumnya tetap menutup mata dan telinga mereka dari kebenaran. Sebagai seorang yang baru menerima wahyu kenabian, tentu saja Nabi Nuh alaihissalam membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Namun, reaksi keluarga Nabi Nuh alaihissalam, terutama dari anak-anak dan istri beliau, sangat beragam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang ayah dan suami yang penuh kasih sayang, dan beliau tentu berharap keluarganya juga bisa memahami tugas mulia yang beliau emban. Sayangnya, tidak semua dari mereka menerima ajaran Nabi Nuh dengan hati terbuka. Anak Nabi, Nuh Ayas yang bernama Kan'an, misalnya, adalah salah satu yang paling menentang keras dakwah ayahnya. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya dan memberikan petunjuk, Kan'an tetap memilih untuk tetap bersama dengan kaumnya yang kufur dan menolak ajaran tauhid. Keadaan ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya sendiri menolak kebenaran. Sementara itu, istri Nabi Nuh alaihissalam juga termasuk orang yang tidak mendukung dakwah beliau. Istrinya, yang merupakan bagian dari kaumnya,
juga lebih memilih untuk tetap mengikuti jalan kesesatan yang sudah lama ada. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sangat mengasihi keluarganya dan berusaha dengan segala cara untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka, sayangnya istri dan anak-anaknya termasuk yang menolak ajaran tauhid yang beliau bawa. Namun, meskipun keluarganya banyak yang menentang, Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah. Beliau terus menyampaikan wahyu Allah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Kecewa terhadap penolakan dari sebagian keluarganya adalah hal yang wajar. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh dan tidak membiarkan hal tersebut menghentikan misinya. Beliau memahami bahwa setiap individu memiliki pilihan dan tanggung jawab masing-masing dalam menentukan jalan hidup mereka. Bagi Nabi Nuh alaihissalam, tugas utama adalah menyampaikan wahyu dan memperingatkan umatnya tentang akibat dari kesesatan mereka. Sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa meskipun kaumnya, termasuk keluarga terdekatnya, menentang dakwahnya, tugas ini tetap harus dijalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk terus berjuang dalam menyelamatkan umat manusia, meskipun harus menghadapi penolakan dan kesulitan yang sangat besar. Keberanian dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi penolakan, baik dari kaumnya maupun dari keluarganya, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan dalam menjalankan tugas kenabiannya. Beliau tahu bahwa setiap orang akan dihadapkan dengan pilihan untuk mengikuti kebenaran atau tetap dalam kesesatan, dan beliau tidak bisa memaksa siapapun untuk menerima wahyu Tuhan. Namun, beliau tetap menyampaikan pesannya dengan penuh kasih dan sabar, berharap bahwa ada yang mau mendengarkan dan menerima petunjuk yang beliau bawa. Setelah menerima wahyu pertama yang memerintahkan beliau untuk menyeru umatnya kepada Tuhan yang Maha Esa, Nabi Nuh alaihissalam segera mengarahkan langkah dakwahnya, dimulai dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa dakwah harus dimulai dari lingkaran terkecil, yakni orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Langkah pertama ini penting, karena mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling mendukung dan memahami misi dakwah Nabi Nuh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kenyataan yang sangat berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mulai melakukan dakwah dengan cara yang sabar dan penuh kasih sayang. Dalam menghadapi keluarga dan sahabatnya, beliau berusaha berbicara dengan lembut, namun tetap menyampaikan kebenaran dengan tegas. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah, menciptakan alam semesta yang begitu teratur dan indah, dan betapa pentingnya menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau menyampaikan risalah tersebut dengan penuh hikmah, berharap agar orang-orang terdekatnya mulai membuka hati dan menerima kebenaran. Dalam setiap kesempatan, Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga menjelaskan dengan penuh rasa kasih tentang tujuan hidup, penciptaan, dan bagaimana seharusnya manusia hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Beliau menggambarkan alam semesta yang begitu luas dan teratur sebagai bukti nyata dari kebesaran Tuhan yang layak disembah. Di samping itu, Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan peringatan keras tentang akibat-akibat yang akan diterima oleh mereka yang terus-menerus menyembah berhala dan hidup dalam kesesatan. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam berusaha sekuat tenaga untuk membimbing keluarga dan sahabat-sahabatnya, agar mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tugas dakwah ini bukanlah tugas yang mudah, apalagi beliau tahu bahwa masyarakatnya sangat terikat dengan tradisi penyembahan berhala yang telah berlangsung turun-temurun. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah reaksi yang beragam dari orang-orang terdekatnya terhadap dakwah yang beliau bawa. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani dalam keluarganya, tidak semuanya mau menerima ajarannya. Beberapa orang terdekat beliau menanggapi dakwah ini dengan skeptis dan penolakan keras. Bagi mereka yang menerima, dakwah Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai petunjuk hidup yang sangat berharga. Mereka yang bersedia membuka hati dan menerima kebenaran Allah merasa tertolong dan menemukan arah yang jelas dalam hidup mereka. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang menolak dan terus berpaling dari seruan tersebut. Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kenyataan pahit
bahwa banyak orang terdekatnya, termasuk sebagian besar keluarganya, memilih untuk tetap dalam kesesatan dan menutup hati mereka dari kebenaran yang dibawanya. Salah satu yang paling mengkhawatirkan bagi Nabi Nuh alaihissalam adalah sikap anaknya, Kan'an, yang dengan tegas menolak ajaran ayahnya. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya dan memberikan petunjuk tentang jalan yang benar, Kan'an tetap memilih untuk tetap bersama kaumnya yang sesat. Ini adalah ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam karena beliau merasa sangat prihatin dan berusaha dengan segala cara agar anaknya tidak termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan azab Allah. Di sisi lain, ada juga istri Nabi Nuh alaihissalam yang ternyata tidak mendukung dakwah beliau. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sangat mengasihi keluarganya dan berharap mereka akan menerima ajaran tauhid, istri beliau tetap lebih memilih mengikuti kaumnya yang terjebak dalam penyembahan berhala. Ini menjadi sebuah ujian yang sangat besar bagi Nabi Nuh alaihissalam karena dalam misi dakwahnya, beliau tidak hanya menghadapi penolakan dari orang lain, tetapi juga dari orang-orang yang seharusnya paling dekat dan mendukungnya. Namun meskipun sebagian besar keluarga dan sahabatnya menolak, Nabi Nuh tidak putus asa. Beliau terus berusaha dengan sabar dan penuh kasih untuk menyampaikan risalah Allah. Bahkan dalam menghadapi penolakan dari orang-orang terdekatnya, beliau tetap menjelaskan dengan lembut bahwa ajaran yang beliau bawa adalah untuk kebaikan umat, manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari azab yang pasti akan datang jika mereka tetap dalam kesesatan. Tantangan pertama yang paling besar bagi Nabi Nuh alaihissalam adalah penolakan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mereka yang seharusnya mendukung dan mempercayai dakwah beliau, justru menjadi orang-orang yang paling keras menentang ajaran beliau. Penolakan ini tentu sangat menyakitkan bagi Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau tahu betul bahwa keluarga adalah tempat pertama yang diharapkan untuk mendukung misi kenabian. Namun, kenyataan justru sebaliknya, dan Nabi Nuh alaihissalam harus menerima bahwa dakwahnya tidak diterima dengan mudah, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Nabi Nuh alaihissalam adalah kedegilan hati kaumnya secara keseluruhan. Beliau menyadari bahwa tidak hanya keluarganya, tetapi hampir seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya lebih memilih untuk tetap berpegang pada tradisi penyembahan berhala yang sudah ada sejak lama. Penyembahan berhala ini telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam terasa asing dan sulit diterima bagi mereka. Tantangan lainnya adalah ancaman yang datang dari penguasa atau tokoh-tokoh berpengaruh di kalangan kaumnya. Para pemimpin ini yang merasa bahwa kekuasaan mereka terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, mulai melancarkan serangan terhadap beliau. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang yang gila dan sesat, dan mereka berusaha menekan beliau agar berhenti berdakwah. Kaum elit ini berupaya mempertahankan sistem kepercayaan mereka yang telah lama ada, karena mereka merasa bahwa kekuasaan dan kedudukan mereka akan runtuh jika ajaran tauhid diterima oleh banyak orang. Meskipun berbagai tantangan datang silih berganti, Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh pada misinya. Beliau tidak membiarkan penolakan dari keluarga, sahabat, atau kaumnya menghentikan dakwahnya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam terus menyerukan kebenaran, meskipun beliau tahu bahwa tidak banyak yang akan menerima. Ini adalah ujian besar yang menunjukkan keteguhan iman dan semangat dakwah yang luar biasa dari seorang nabi. Pada akhirnya, dakwah Nabi Nuh alaihissalam bukanlah perjalanan yang mudah. Penolakan dan tantangan datang dari berbagai pihak, termasuk orang-orang terdekatnya sendiri. Namun, dengan keyakinan yang kuat pada Allah dan tekad untuk menyelamatkan umat manusia, Nabi Nuh alaihissalam terus maju dalam tugas kenabiannya. Setelah melalui berbagai upaya awal yang dilakukan dengan keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, Nabi Nuh menyadari bahwa dakwahnya harus disebarkan lebih luas lagi kepada masyarakat secara terbuka. Meskipun mendapat banyak tantangan dari orang-orang yang paling dekat dengannya, beliau tahu bahwa risalah yang dibawanya adalah untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, beliau mulai menyerukan ajaran tauhid dengan lebih tegas dan terbuka, baik di hadapan masyarakat biasa maupun di hadapan para pemimpin kaumnya. Seruan terbuka ini adalah langkah berani yang diambil oleh Nabi Nuh alaihissalam
untuk menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Nabi Nuh alaihissalam menyadari bahwa dakwah yang beliau bawa bukanlah dakwah yang mudah diterima oleh orang-orang yang sudah lama tenggelam dalam kebodohan dan penyembahan berhala. Oleh karena itu, beliau sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata dan strategi dalam menyampaikan pesan Allah. Nabi Nuh alaihissalam menggunakan pendekatan yang penuh hikmah dan kesabaran, berusaha menjelaskan dengan baik dan rinci mengenai kebesaran Tuhan dan pentingnya untuk menyembah hanya kepadanya. Sebagai seorang rasul yang penuh bijaksana, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan argumen yang logis dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakatnya. Beliau seringkali mengajak mereka untuk merenung dan berpikir tentang alam semesta yang begitu teratur dan indah, sebagai bukti bahwa pasti ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan semua ini. Dalam dakwahnya, Nabi Nuh alaihissalam berusaha untuk mengingatkan mereka akan nikmat hidup yang diberikan Tuhan, dan bagaimana seharusnya mereka bersyukur dan tunduk kepadanya, bukan malah menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat apapun. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap dan perilaku yang baik. Beliau berusaha menunjukkan teladan yang baik bagi kaumnya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. Meski dakwah beliau mendapat penolakan, beliau terus melakukan yang terbaik dengan penuh kesabaran, tidak pernah menggunakan kekerasan atau kekuatan untuk memaksa orang-orang menerima ajarannya. Nabi Nuh alaihissalam sangat bijaksana dalam cara berbicara dan berargumen dengan kaum musyrik yang telah lama terikat dengan kebiasaan penyembahan berhala. Beliau tidak terbawa emosi atau amarah dalam menghadapi penolakan mereka. Sebaliknya, beliau menjelaskan dengan penuh kesabaran, mengajak mereka berpikir dan merenung. Salah satu pendekatan yang digunakan Nabi Nuh alaihissalam adalah dengan mengajak mereka untuk melihat kenyataan yang ada di sekitar mereka, seperti alam semesta yang begitu teratur dan penuh keajaiban. Beliau menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebagai makhluk ciptaannya, sudah sepantasnya mereka hanya menyembah Allah semata, bukan berhala-berhala yang tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Nabi Nuh alaihissalam menggunakan argumen yang logis dan rasional untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran tauhid, agar mereka bisa melihat dan memahami dengan hati yang terbuka. Beliau juga selalu menekankan bahwa ajaran yang beliau bawa bukanlah untuk kepentingan dirinya pribadi, melainkan semata-mata untuk kebaikan umat manusia. Namun, meskipun penjelasan yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam begitu jelas dan rasional, banyak di antara kaum musyrik yang tetap menolak dengan keras. Mereka lebih memilih untuk tetap berpegang pada kepercayaan lama mereka, yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa dari mereka bahkan mulai mencemooh dan menghina Nabi Nuh alaihissalam, karena dianggap sebagai orang yang mengganggu ketenangan dan tradisi mereka. Seiring dengan semakin terbukanya seruan Nabi Nuh alaihissalam, muncul perpecahan dalam masyarakat. Kaum musyrik yang awalnya bersatu dalam penyembahan berhala mulai terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang masih tetap teguh dengan tradisi lama mereka, menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan mempertahankan kepercayaan mereka terhadap berhala. Mereka merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah ancaman bagi kebiasaan dan tradisi yang sudah berlangsung lama. Kelompok kedua adalah mereka yang mulai merasa tersentuh dengan kebenaran dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan membuka hati mereka untuk menerima ajaran tauhid. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit, mereka menjadi pengikut setia Nabi Nuh alaihissalam, mengikuti ajarannya dengan penuh keyakinan dan berharap bahwa mereka akan diselamatkan dari azab yang akan datang jika mereka tetap bertahan dalam kesesatan. Perpecahan ini semakin memperburuk situasi di tengah masyarakat, karena semakin banyak orang yang terbelah antara mengikuti jalan yang benar atau tetap dalam kesesatan. Namun, meskipun perpecahan ini menciptakan ketegangan di masyarakat, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau tetap berusaha keras untuk mengajak lebih banyak orang kepada jalan yang benar, meskipun tantangan semakin berat dan banyak orang yang menentang. Reaksi kaum musyrik terhadap seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam semakin keras seiring berjalannya waktu.
Mereka merasa terancam oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Karena dakwah tauhid ini mulai menggoyahkan sistem kepercayaan dan kekuasaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat mereka. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan berbagai macam perlawanan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Para pemimpin masyarakat yang menyembah berhala dan mempertahankan tradisi lama, mereka merasa bahwa kekuasaan mereka akan terancam oleh dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka takut jika banyak orang mulai mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, maka kekuasaan dan kedudukan mereka akan runtuh. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk menekan dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mulai mengajak masyarakat untuk mengabaikan dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila, sesat, dan merusak tatanan sosial yang telah ada. Beberapa pemimpin bahkan menuduh Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari keuntungan pribadi dengan cara menyesatkan orang banyak. Mereka menanggapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kebencian dan meluncurkan fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Kaum musyrik mulai melancarkan fitnah dan hinaan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu, menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai pembohong dan penipu. Mereka juga mengejek pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang dianggap bodoh dan mudah dipengaruhi. Bahkan, kaum musyrik mulai mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam dengan menyebutnya sebagai orang yang sesat dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Hinaan dan fitnah ini tentu saja sangat menyakitkan bagi Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Namun, meskipun mendapatkan tekanan yang begitu besar, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dan tidak berhenti dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah dan bahwa hanya dengan kesabaran dan keteguhan iman dakwahnya akan berhasil. Kaum musyrik tidak hanya menyerang Nabi Nuh alaihissalam secara langsung, tetapi mereka juga berusaha menekan para pengikutnya. Mereka mencoba untuk mengintimidasi dan mengancam agar para pengikut Nabi Nuh alaihissalam berhenti mengikuti ajaran tauhid. Beberapa pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang lemah iman atau takut akan tekanan tersebut mulai mundur dan meninggalkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Namun, meskipun berbagai upaya penekanan dan ancaman dilancarkan oleh kaum musyrik, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang setia tetap teguh pada keimanan mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar, dan mereka siap menghadapi segala cobaan dan penderitaan demi mempertahankan ajaran tauhid yang mereka yakini. Dalam situasi yang penuh dengan fitnah, hinaan, dan penolakan ini, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan terus berdakwah. Meskipun perlawanan dari kaum musyrik semakin keras, beliau tidak menyerah dalam tugas kenabiannya. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam menjadi ujian besar bagi dirinya dan para pengikutnya, namun juga menjadi bukti keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala bentuk ujian. Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kesabarannya dalam menghadapi tantangan dakwah. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya yang sangat keras kepala dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Dakwah yang beliau bawa bukanlah dakwah yang mudah, karena beliau harus menghadapi penolakan dan bahkan penghinaan dari banyak orang, termasuk dari keluarga dan orang-orang yang paling dekat dengannya. Namun, meskipun begitu besar tantangan yang beliau hadapi, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa dan selalu menghadapinya dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Salah satu sifat utama Nabi Nuh alaihissalam yang terlihat jelas dalam dakwahnya adalah kesabaran. Meski menghadapi penentangan yang keras, baik dari kaumnya maupun keluarganya, beliau tetap bertahan dalam menjalankan tugas kenabiannya. Penolakan dan penghinaan yang beliau terima tidak membuatnya berhenti berdakwah. Sebaliknya, ia semakin giat menyampaikan wahyu dan petunjuk dari Allah. Nabi Nuh alaihissalam menyadari bahwa tugasnya adalah menyampaikan pesan Allah dan tidak ada yang lebih penting baginya selain itu. Meskipun banyak orang yang menentangnya, beliau tidak merasa kecewa atau putus asa. Sebaliknya, beliau menganggap semua ujian ini sebagai bagian dari proses dakwah yang harus dilalui. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilannya untuk tetap menjalankan tugas kenabian dengan teguh, meskipun ia tahu bahwa tidak banyak orang yang akan mengikuti ajarannya.
keuletan Nabi Nuh alaihissalam juga terlihat dalam kesediaannya untuk terus berdakwah selama bertahun-tahun. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam dan memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Selama waktu yang sangat panjang ini, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti menyeru mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meskipun sebagian besar dari mereka tetap menolak dan bahkan menghina beliau. Tidak ada kata lelah dalam perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Ia terus-menerus mengingatkan kaumnya tentang akibat-akibat yang akan mereka terima jika mereka tetap dalam kesesatan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dalam menghadapi kaumnya yang sangat beragam, Nabi Nuh alaihissalam tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk setiap orang. Beliau sangat peka terhadap kondisi sosial dan psikologis setiap kelompok dalam masyarakat dan menyusun strategi dakwah sesuai dengan situasi yang ada. Nabi Nuh alaihissalam memahami bahwa tidak semua orang akan menerima dakwah dengan cara yang sama. Ada yang lebih mudah diterima dengan argumen rasional dan logis, sementara ada juga yang lebih mudah tersentuh dengan pendekatan yang lebih emosional dan berbasis kasih sayang. Oleh karena itu, beliau menyesuaikan cara dakwahnya dengan keadaan masing-masing. Misalnya, ketika berbicara dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau tokoh masyarakat, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan pendekatan yang lebih formal dan penuh dengan argumen rasional. Beliau menekankan tentang keesaan Tuhan, tentang bagaimana penciptaan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya adalah bukti nyata dari kebesaran Allah yang harus disembah. Sementara itu, kepada masyarakat biasa, Nabi Nuh alaihissalam lebih banyak menggunakan pendekatan yang sederhana namun penuh makna. Beliau mengajak mereka untuk berpikir dan merenung tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana mereka hidup dalam berkah Tuhan yang melimpah. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka bahwa segala kenikmatan yang mereka rasakan, seperti hujan yang memberi kehidupan bagi tanaman, makanan yang cukup, dan udara yang menyegarkan, semuanya adalah anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Dengan cara ini, beliau berusaha membuka hati mereka untuk menerima ajaran tauhid. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga sangat bijaksana dalam menghadapi penentangan dari para pemimpin dan orang-orang yang keras menolak dakwah. Alih-alih bertindak dengan keras atau penuh emosi, beliau memilih untuk terus bersabar dan menjelaskan dengan penuh hikmah, mengajak mereka untuk merenungkan kehidupan dan asal-usul penciptaan alam semesta. Nabi Nuh alaihissalam tidak terbawa oleh provokasi atau fitnah yang dilontarkan oleh para penentangnya, melainkan tetap tenang dan berfokus pada tugas dakwah yang diberikan oleh Allah. Salah satu kekuatan terbesar dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah kelembutan dan hikmah yang beliau gunakan dalam menyampaikan pesan Allah. Meskipun dakwah yang beliau bawa bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berlangsung lama, beliau tetap melakukannya dengan cara yang lembut, penuh penghormatan, dan tanpa kekerasan. Nabi Nuh alaihissalam tidak menggunakan ancaman atau tekanan fisik untuk memaksa orang-orang menerima dakwahnya, karena beliau tahu bahwa iman harus tumbuh dari hati yang ikhlas, bukan karena paksaan. Kelembutan Nabi Nuh alaihissalam terlihat dalam cara beliau berbicara kepada kaumnya. Beliau tidak pernah menghardik atau mengutuk orang-orang yang menentangnya. Sebaliknya, beliau selalu berbicara dengan penuh kesabaran, memberikan penjelasan yang rasional dan penuh kasih sayang. Dalam setiap percakapan, Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir tentang kebesaran Allah, tentang keindahan alam semesta, dan tentang kehidupan yang lebih baik yang akan didapatkan jika mereka beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam juga sangat berfokus pada pendidikan dan pemahaman. Beliau tidak hanya memberi ceramah atau khutbah, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses berpikir dan merenung. Nabi Nuh alaihissalam sering mengajak kaumnya untuk melihat dan merenungi ciptaan-ciptaan Allah seperti gunung, langit, bumi, dan laut. Dengan cara ini, beliau mengajak mereka untuk memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bukti nyata dari kebesaran Tuhan dan hanya kepadanya lah mereka harus menyembah. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga tidak ragu untuk mengingatkan kaumnya tentang akibat-akibat yang akan mereka terima jika mereka terus-menerus menolak
ajaran yang dibawanya. Beliau menjelaskan dengan penuh hikmah bahwa azab Allah pasti akan datang jika mereka terus hidup dalam kesesatan. Namun beliau tidak pernah mengancam atau mengintimidasi. Sebaliknya, beliau hanya memberikan peringatan dan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Berdakwah dengan kelembutan dan hikmah adalah ciri khas Nabi Nuh alaihissalam yang membedakannya dari banyak nabi lainnya. Meskipun dakwahnya seringkali ditolak dan dihina, beliau tetap teguh pada prinsipnya dan tidak terpengaruh oleh perlawanan yang datang. Kelembutan dan kesabaran beliau dalam berdakwah menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana seharusnya kita menyampaikan pesan kebenaran tanpa harus menggunakan kekerasan atau kebencian. Seiring dengan semakin berkembangnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam, semakin jelas pula penentangan yang muncul dari berbagai kalangan, khususnya dari mereka yang merasa kekuasaan dan kedudukan mereka terancam oleh ajaran tauhid yang beliau bawa. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan kelembutan, penuh hikmah, dan kesabaran, tidak semua orang menerima ajaran tersebut dengan hati yang terbuka. Bahkan, beberapa tokoh utama di masyarakat yang memiliki pengaruh besar mulai muncul sebagai penentang keras terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, muncul sejumlah tokoh yang berusaha keras untuk menggagalkan misi kenabian beliau. Tokoh-tokoh ini sebagian besar adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang merasa bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam akan merusak tatanan sosial yang telah ada. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali atas kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat, serta orang-orang yang sangat terikat dengan kebiasaan dan kepercayaan yang sudah lama mereka anut. Di antara tokoh-tokoh yang menentang keras dakwah, Nabi Nuh alaihissalam adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang kaya raya dan berkuasa, serta para ulama yang merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh ajaran tauhid. Mereka merasa bahwa jika masyarakat mulai mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka akan kehilangan kedudukan dan pengaruh mereka. Dalam menghadapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk menghalangi penyebaran ajaran tersebut. Di antara penentang utama adalah para tokoh yang memegang peran penting dalam penyembahan berhala. Mereka dengan keras menentang ajaran tauhid karena ajaran tersebut akan menghancurkan kepercayaan yang telah menjadi sumber kekuatan mereka. Beberapa dari mereka bahkan menganggap Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang yang gila atau menyesatkan, dan mereka berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat agar tidak mengikuti dakwah beliau. Para penentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam menggunakan berbagai dalih dan argumen untuk menolak ajaran tauhid yang beliau sampaikan. Salah satu argumen utama mereka adalah bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan yang telah lama mereka anut. Mereka menganggap bahwa penyembahan berhala adalah bagian dari warisan leluhur mereka, dan mereka tidak siap untuk meninggalkan keyakinan tersebut. Para penentang juga berusaha menebarkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan menyebut bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam akan mengubah seluruh tatanan sosial dan politik yang telah ada. Mereka menuduh bahwa jika masyarakat mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, maka akan terjadi kekacauan dan perpecahan dalam kehidupan mereka. Mereka juga menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang pemimpin yang memiliki ambisi pribadi, dan bukan sebagai seorang rasul yang membawa kebenaran dari Tuhan. Beberapa tokoh musyrik bahkan menggunakan argumen emosional untuk menghasut masyarakat agar menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam akan membuat mereka kehilangan kebebasan untuk menyembah berhala yang mereka anggap sebagai pelindung dan pemberi berkah. Mereka juga mengklaim bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam akan memisahkan mereka dari tradisi keluarga dan masyarakat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Para penentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya menolak ajaran yang beliau bawa, tetapi mereka juga berusaha keras untuk menghalangi pertumbuhan ajaran tauhid. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengintimidasi pengikut Nabi Nuh alaihissalam, mulai dari ancaman fisik, pencemaran nama baik, hingga menutup pintu-pintu dialog untuk menghentikan dakwah beliau. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para penentang adalah dengan menghina dan mengejek Nabi Nuh alaihissalam serta pengikutnya.
Mereka menuduh pengikut Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang-orang yang sesat dan terpengaruh oleh ajaran yang tidak jelas. Mereka juga berusaha menebarkan fitnah dengan mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam akan membawa malapetaka bagi masyarakat. Tidak hanya itu, para penentang juga berusaha menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka berusaha untuk mengisolasi mereka dari masyarakat dan membuat kehidupan mereka semakin sulit. Mereka menganggap bahwa jika mereka dapat menekan pengikut Nabi Nuh alaihissalam, maka dakwah tauhid akan mati dengan sendirinya. Namun, meskipun berbagai upaya penentangan dilakukan, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tetap teguh pada ajaran yang mereka anut. Mereka tidak takut dengan ancaman dan intimidasi, dan terus melanjutkan dakwah mereka dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melindungi mereka. Meskipun dakwah Nabi Nuh alaihissalam menghadapi banyak penentangan dan hambatan, ada sekelompok kecil orang yang pertama kali menerima ajaran beliau dengan sepenuh hati. Mereka adalah pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang meskipun sangat sedikit jumlahnya, tetap berjuang dengan penuh semangat untuk mempertahankan iman mereka. Pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang-orang miskin hingga mereka yang berasal dari keluarga biasa. Mereka adalah orang-orang yang hati dan pikiran mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Meskipun banyak dari mereka yang tidak memiliki kedudukan atau kekayaan, mereka memahami betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan itulah yang paling mereka butuhkan untuk hidup dengan benar. Di antara pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam, terdapat sejumlah orang yang sangat setia dan berani menghadapi tantangan yang datang. Mereka tidak gentar menghadapi cacian, penghinaan, atau bahkan ancaman kekerasan dari masyarakat mereka. Bagi mereka, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam lebih penting daripada segala bentuk kekayaan, kedudukan, atau keamanan duniawi. Mereka bertekad untuk mengikuti ajaran tauhid dan beriman kepada Allah semata, tanpa mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang mereka. Menjadi pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam bukanlah hal yang mudah. Pengikut pertama ini harus menghadapi berbagai bentuk tekanan dari masyarakat mereka yang menentang keras ajaran tauhid. Mereka menghadapi persekusi, fitnah, dan hinaan dari keluarga dan tetangga mereka, yang sebagian besar masih berpegang pada kepercayaan lama mereka, yaitu penyembahan berhala. Namun meskipun menghadapi tekanan yang begitu besar, pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh dalam mempertahankan iman mereka. Mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka anut adalah jalan yang benar, dan bahwa hanya dengan mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam mereka dapat memperoleh keselamatan. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam perjuangan mereka, membentuk sebuah komunitas kecil yang penuh dengan kasih sayang dan solidaritas. Tekanan dari masyarakat terhadap pengikut pertama Nabi Nuh sangat besar. Mereka dicemooh dan dianggap sebagai orang-orang yang telah kehilangan akal sehat. Banyak di antara mereka yang harus menghadapi ancaman dari keluarga sendiri, yang merasa malu atau marah karena mereka mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Namun, meskipun demikian, pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah. Mereka terus berdiri teguh dalam iman mereka, bahkan ketika harus mengorbankan banyak hal, seperti hubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan status sosial mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa yang paling penting adalah mendapatkan keridhaan Allah di akhirat. Beberapa dari mereka bahkan menerima hukuman fisik, tetapi tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tahu bahwa segala penderitaan yang mereka alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ganjaran yang akan mereka terima di sisi Allah. Karena kesabaran dan keteguhan hati mereka, Allah berikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan dalam perjuangan yang sangat berat ini. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya menghadapi penolakan keras dari kaumnya, tetapi juga berhadapan dengan berbagai tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh para penentang. Para musuh, dakwah ini merasa terganggu oleh ajaran tauhid yang Nabi Nuh alaihissalam sampaikan, yang dianggap mengancam kedudukan dan kekuasaan mereka. Untuk menghalangi pengaruh dakwahnya, mereka mencoba menghancurkan kredibilitas Nabi Nuh alaihissalam.
dengan menyebarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Sebagai bagian dari upaya untuk merusak reputasi Nabi Nuh alaihissalam dan menghalangi dakwah tauhid, kaumnya mulai menuduh Nabi Nuh alaihissalam dengan tuduhan yang sangat serius dan merusak nama baiknya. Mereka tidak dapat membantah kebenaran ajaran yang beliau sampaikan, sehingga mereka beralih kepada taktik menghina dan merendahkan pribadi Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu tuduhan pertama yang dilontarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam adalah bahwa beliau adalah seorang penyihir. Tuduhan ini merupakan taktik yang sangat umum digunakan oleh orang-orang yang merasa terancam dengan ajaran agama baru. Mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah sihir atau hal-hal yang tidak rasional yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari kepercayaan lama mereka, yaitu penyembahan berhala. Dengan menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai penyihir, mereka berusaha menanamkan rasa takut dan kebingungan di kalangan masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat akan menjauhi Nabi Nuh alaihissalam dan ajaran yang beliau bawa. Selain itu, mereka juga menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai pembohong atau pendusta. Kaum musyrik menganggap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai kebohongan belaka, dan mereka berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak layak dipercaya. Tuduhan ini dilontarkan untuk mempengaruhi orang-orang agar tidak mengikuti ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam, dan untuk menggambarkan beliau sebagai seseorang yang tidak dapat diandalkan dan tidak berbicara kebenaran. Mereka berusaha untuk membuat masyarakat merasa ragu dan bimbang terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Para penentang Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya berhenti pada tuduhan-tuduhan verbal. Mereka berusaha untuk menghancurkan dakwah Nabi Nuh AS melalui berbagai cara yang lebih strategis. Salah satu cara utama yang mereka gunakan adalah dengan menyebarkan fitnah dan kebohongan secara luas di kalangan masyarakat agar dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak mendapatkan dukungan. Kaum musyrik berusaha mempengaruhi orang-orang yang mulai mendengarkan dan menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan cara mendiskreditkan beliau. Mereka menyebarkan rumor bahwa Nabi Nuh alaihissalam hanya menginginkan kedudukan dan kekayaan, atau bahwa beliau sebenarnya memiliki niat buruk di balik ajarannya. Mereka menggambarkan Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang yang mencari keuntungan pribadi dan berusaha untuk menipu masyarakat demi kepentingannya sendiri. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam akan merusak kehidupan sosial mereka. Mereka berusaha menakut-nakuti masyarakat dengan mengatakan bahwa jika ajaran tauhid diterima, maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan sosial yang sudah ada. Mereka menggambarkan kehidupan yang baik, makmur, dan teratur yang selama ini mereka nikmati akan hilang jika masyarakat mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa ajaran Nabi Nuh alaihissalam akan mengubah tradisi mereka, menghancurkan sistem kepercayaan yang telah lama berlangsung, dan memecah belah persatuan masyarakat. Upaya-upaya ini sangat intens dan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaum musyrik berharap bahwa dengan menyebarkan fitnah dan kebohongan ini, mereka dapat menggagalkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan mengembalikan masyarakat kepada penyembahan berhala yang mereka anut. Nabi Nuh alaihissalam tidak membiarkan fitnah dan tuduhan yang dilontarkan terhadapnya begitu saja. Sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah, beliau memiliki kewajiban untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut dengan hujjah yang kuat dan rasional. Dalam menghadapi tuduhan bahwa beliau adalah penyihir atau pembohong, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa dakwah yang beliau bawa adalah kebenaran yang datang dari Allah dan bahwa beliau bukanlah seorang penyihir atau pembohong. Salah satu hujjah pertama yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah bahwa beliau tidak pernah meminta imbalan atau keuntungan pribadi dari dakwah yang beliau lakukan. Beliau menegaskan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah dan bukan untuk mencari kedudukan atau kekayaan. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki niat tersembunyi, selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kesesatan dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam juga menjelaskan bahwa ajaran yang beliau bawa adalah ajaran yang berasal dari Allah dan bukan hasil dari pemikiran pribadi atau sihir. Beliau menegaskan bahwa wahyu yang beliau terima
tidak datang dari kekuatan manusiawi atau dari dunia gaib, melainkan langsung dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Nuh alaihissalam memaparkan bukti-bukti kebesaran Tuhan yang ada di alam semesta sebagai tanda bahwa ajaran yang beliau bawa adalah wahyu yang benar dan tidak dapat disangkal. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga mengingatkan kaumnya tentang akibat-akibat yang akan mereka terima jika mereka terus menolak ajaran tauhid. Beliau menjelaskan bahwa penyembahan berhala tidak akan memberikan manfaat apapun, dan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang pantas disembah. Nabi Nuh alaihissalam menekankan bahwa jika mereka tetap bersikukuh pada kepercayaan lama mereka, maka mereka akan menghadapi azab yang pedih, sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah. Dengan hujah-hujah yang kuat ini, Nabi Nuh alaihissalam berusaha membuka mata kaumnya dan menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran yang hakiki. Meskipun banyak di antara mereka yang tetap menentang dan menolak, Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan mereka dengan penuh kesabaran dan hikmah, karena beliau yakin bahwa hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk dan hidayah. Setelah lama menyebarkan dakwah tauhid, pengikut Nabi Nuh alaihissalam semakin sedikit jumlahnya. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya terus bersabar, keadaan semakin sulit, terutama bagi mereka yang mulai mengakui kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam semakin mendapat perlawanan yang keras dari kaum musyrik yang merasa ajaran tersebut mengancam kedudukan mereka. Akibatnya, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang semakin terbuka dengan keyakinan mereka harus menghadapi berbagai tekanan dan siksaan yang sangat berat. Kaum musyrik yang merasa terganggu oleh ajaran tauhid Nabi Nuh alaihissalam mulai melakukan berbagai bentuk penyiksaan terhadap para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan pemboikotan terhadap orang-orang yang beriman. Mereka mengisolasi pengikut Nabi Nuh alaihissalam, baik secara sosial maupun ekonomi, dengan tujuan untuk menekan mereka agar meninggalkan ajaran tauhid dan kembali kepada penyembahan berhala. Penyiksaan fisik terhadap pengikut Nabi Nuh alaihissalam juga menjadi semakin intens. Banyak dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang dihukum secara brutal, dipukuli, disiksa, bahkan diancam dengan kematian, hanya karena mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka untuk menyembah Allah semata. Masyarakat yang telah lama hidup dalam penyembahan berhala menganggap pengikut Nabi Nuh alaihissalam sebagai ancaman terhadap kestabilan dan kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, kaum musyrik berusaha sekuat tenaga untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi pengikut Nabi Nuh alaihissalam agar mereka menyerah dan kembali kepada kepercayaan lama mereka. Selain penyiksaan fisik, kaum musyrik juga menggunakan berbagai cara lain untuk menekan pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu bentuk intimidasi yang sering dilakukan adalah dengan menghina dan mencemooh keyakinan mereka. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai orang-orang yang sesat, gila, atau bahkan bodoh karena memilih untuk mengikuti ajaran yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka dilabeli sebagai orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan dan dituduh sebagai pengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, kaum musyrik juga berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang mulai tertarik pada ajaran Nabi Nuh alaihissalam dengan cara menghasut mereka untuk tidak mengikuti dakwah beliau. Mereka menciptakan keraguan di hati orang-orang yang mulai mendengarkan dakwah dengan menyebarkan rumor dan fitnah bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang pembohong, seorang penyihir, atau bahkan seorang penipu yang hanya mencari keuntungan pribadi. Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk mematahkan semangat para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan menghalangi dakwah tauhid agar tidak berkembang lebih jauh. Kaum musyrik juga berusaha memisahkan pengikut Nabi Nuh alaihissalam dari keluarga mereka. Mereka menekan orang-orang yang beriman untuk menjauhi pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan menganggap mereka sebagai orang-orang yang membawa kesesatan. Orang-orang yang beriman dipaksa untuk memilih antara mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam atau mempertahankan hubungan dengan keluarga dan masyarakat mereka. Bagi banyak orang, tekanan sosial ini menjadi ujian berat yang harus mereka hadapi dalam mempertahankan iman mereka. Meskipun menghadapi berbagai siksaan, fitnah,
dan tekanan dari masyarakat mereka, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Mereka tidak tergoyahkan oleh ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrik, karena mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan berada di jalan yang lurus. Pengikut pertama Nabi Nuh alaihissalam, meskipun jumlahnya sedikit, memiliki semangat yang sangat kuat untuk tetap beriman kepada Allah. Mereka menyadari bahwa hidup mereka di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa mereka harus tetap setia kepada Allah demi meraih kebahagiaan di akhirat. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam rela menghadapi siksaan, penghinaan, dan bahkan kematian hanya untuk tetap mempertahankan keimanan mereka. Kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai ujian ini menunjukkan betapa teguhnya hati mereka dalam beriman. Mereka tidak pernah merasa lemah, bahkan ketika menghadapi berbagai ancaman yang sangat besar. Mereka tahu bahwa kesabaran mereka akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih baik, dan bahwa di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam sendiri juga tidak pernah lelah untuk memberikan semangat kepada pengikut-pengikutnya. Beliau terus mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka hadapi adalah ujian dari Allah, dan bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian dalam menghadapi segala kesulitan. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah, serta untuk tidak pernah ragu dengan janji Allah yang pasti. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam menghadapi fitnah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Mereka tidak terpengaruh dengan tuduhan bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat atau bodoh. Sebaliknya, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka ikuti adalah kebenaran yang datang dari Allah. Meskipun keluarga dan sahabat mereka banyak yang menjauh, mereka tetap memperjuangkan iman mereka dengan sepenuh hati. Para pengikut Nabi Nuh sangat menyadari bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang penuh ujian dan tantangan. Mereka tidak berharap mendapatkan kemudahan di dunia ini, karena mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan cobaan. Namun, mereka tetap teguh dalam mengikuti jalan yang benar, dengan keyakinan bahwa kesulitan yang mereka hadapi akan menjadi sarana bagi mereka untuk meraih kedekatan dengan Allah. Kesabaran para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi penyiksaan dan tekanan adalah contoh keteguhan hati yang luar biasa. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman yang kuat dan kesabaran yang teguh akan membuahkan hasil yang baik di sisi Allah. Mereka tidak menyerah meskipun harus menghadapi penderitaan yang sangat besar, dan mereka tetap berjuang untuk mempertahankan kebenaran.